Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih bisa dipertemukan di dalam tugas fikih zakat dan wakaf dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa sholawat bertampaikan salam. Mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas zakat profesi begitu. Oke, baik. Anggota kelompok kami ada Abdullah Habsyi dengan NIM 2009-563, saya sendiri Alfi Alawi dengan NIM 2001-441, dan Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2001-782. Di sini kami memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Rida Rosida. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah mendengar zakat ya. Kita sebagai orang muslim tentu tahu apa itu zakat. Oke, baik, di sini diterangkan zakat menurut mazhab Syafi'i. Zakat sendiri adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus. Nah, lalu di sini kita akan membahas zakat profesi. Apa sih zakat profesi? Mungkin di sini juga teman-teman sudah mengetahui apa itu zakat profesi yang pernah kita bahas di dalam perkuliahan dulu. Nah, zakat profesi sendiri adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan di sini dalam berbentuk uang yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk bisa berzakat. Ini pengertian menurut Muhammad Ghazali. Jadi secara singkatnya, zakat profesi ini adalah zakat atau harta yang dikeluarkan ketika kita kalau bahasa kita mah ketika kita sudah gajian begitu. Jadi ketika kita menerima gaji, nah gaji tersebut apabila sudah memenuhi nisab, maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Oke, baik. Di sini ada dasar hukum zakat profesi. Nah, tentu sesuatu itu harus berlandaskan dasar. Sesuatu itu harus berdasarkan sumber-sumber. Nah, zakat profesi sendiri ini sudah dibahas dalam yang pertama ada Quran surat Al-Hadid ayat 7, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 267, dan yang ketiga menurut perundang-undangan. Oke, baik, saya bacakan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Lalu yang kedua dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Lalu dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Ya baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alfi Alawi yang telah menjelaskan pematerian sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pematerian selanjutnya, yaitu syarat-syarat dari zakat profesi. Syarat yang pertama dari zakat profesi adalah penghasilan yang kita hasilkan harus diperoleh dari suatu usaha yang halal. Di sini sudah jelas banget bahwa suatu kebaikan bila ditempuh atau didapatkan dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, maka itu akan tertolak. Jadi percuma kita melakukan hal baik tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik atau tidak halal, percuma. Jadi syarat yang pertama yang harus kita ambil di sini untuk kita agar bisa dapat menunaikan zakat profesi adalah penghasilan yang kita dapatkan adalah penghasilan yang halal. Lalu syarat yang kedua adalah memperoleh penghasilan itu dilakukan dengan cara yang mudah dan rutin. Nah, di sini mungkin bisa diartikan bahwa penghasilan atau pendapatan yang kita dapatkan itu berasal dari pekerjaan atau rutinitas kita yang biasa kita lakukan, dan itu pure dari kita sendiri. Dalam perspektif saya seperti itu. Lalu syarat yang ketiga adalah diperoleh dengan melalui keahlian yang dipunyai atau tertentu. Di sini dalam perspektif saya mengartikan bahwa bila kita ingin menunaikan zakat profesi, pendapatan yang kita dapatkan itu harus diperoleh melalui keahlian kita sendiri, bukan dari orang lain. Dalam hal ini mungkin kalaupun kita jadi bos, itu yaitu berasal dari keahlian kita, yaitu memanage anak buah kita mungkin. Lalu sama seperti dari anak buah kita, dia mendapatkan pendapatan dari keahlian mereka, yaitu menunaikan tugas mereka sebagai karyawan. Ini itu penjelasan syarat. Lanjut ke pematerian selanjutnya. Pematerian selanjutnya adalah beberapa contoh profesi yang termasuk dalam zakat profesi. Sebenarnya banyak contoh yang terdapat dalam zakat profesi ini. Saya merangkapnya dalam 3. Yang pertama itu adalah konten kreator. Mungkin kita sudah sama-sama tahu untuk zaman sekarang konten kreator ini sebuah pekerjaan freelance yang sangat digemari oleh anak milenial sekarang. Jadi dan penghasilan yang didapatkan dari konten kreator cukup besar. Jadi dalam hal ini saya masukkan karena lagi tren dan pekerjaan yang mungkin setiap orang bisa melakukannya. Itu yang pertama, konten kreator. Lalu di konten kreator ini mungkin kita bisa melihat juga seperti artis, model, dan sebagainya yang sejenis di bidang media. Itu juga kalau mereka telah mendapatkan penghasilan yang lebih dari apa yang mereka dapatkan, mereka wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Lalu contoh yang kedua adalah pengusaha. Pengusaha di sini tidak semata-mata hanya memiliki perusahaan, namun juga bisa seperti pedagang biasa, tidak harus pedagang yang
multinasional atau internasional. Namun pedagang biasa yang telah mencapai nisab, dia juga harus dan wajib mengeluarkan zakat profesi. Lalu yang ketiga adalah pekerjaan spesialis seperti pilot. Nah, pilot ini gajinya kalau dihitung-hitung termasuk besar, dan itu dalam setahun sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Dan di bidang spesialis mungkin ada juga dokter, lalu akuntan, notaris, itu bidang spesialis, mereka juga wajib mengeluarkan zakat profesi jika telah mencapai nisab. Mungkin itulah beberapa contoh dari zakat profesi. Selanjutnya, pematerian selanjutnya adalah kadar atau batasan dari zakat profesi. Mengutip dari hadis, yang pertama itu adalah untuk kadar atau batasan zakat profesi, ada sebuah hadis yang menyatakan tentang kadar zakat emas dan perak adalah bila engkau memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai 1 tahun, maka setengah zakatnya setengah dinar atau 2,5%. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada hadis ini disebutkan bahwa jika kita memiliki penghasilan yang penghasilan itu sudah setara dengan 20 dinar emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat profesi atas kekayaan kita tersebut, yaitu 2,5%. Lalu ada pernyataan kedua, yaitu penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi dikiaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada penyampaian saya ini disarinya adalah seseorang yang memiliki profesi pekerjaan itu wajib menunaikan zakat profesi jika telah mencapai nisabnya, yaitu 20 dinar emas dan mengeluarkannya sebesar 2,5%. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abdul Wahab Syih. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Syih dari kelompok 12. Di sini kami mendapatkan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah fikih zakat dan wakaf di program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah kelompok kami akan membahas sedikit mengenai zakat profesi. Saya akan melanjutkan pematerian yang telah disampaikan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan pendapat Imam Mazhab dan jumhur ulama tentang waktu pengeluaran zakat profesi. Perlu diketahui bahwasannya zakat profesi merupakan satu zakat yang harus atau semestinya dikeluarkan juga bagi orang-orang tertentu yang memiliki profesi dengan income atau penghasilan yang tetap. Karena dari namanya zakat, zaka yuzaki tazkiyatan, artinya adalah menyucikan diri. Nah, dalam setiap harta kita itu terdapat hak orang lain juga yang harus kita keluarkan sebagai salah satu tanda keikutsertaan kita dalam misi kemanusiaan. Karena salah satu fungsi atau manfaat dari zakat ini adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Di sini saya akan menerangkan perbedaan pendapat Imam Mazhab dan jumhur ulama tentang waktu pengeluaran zakat profesi. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh. Kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu nih apa itu haul. Nah, haul adalah batasan waktu 1 tahun Hijriyah atau 12 bulan Qamariyah. Nah, perlu
perlu kita ketahui juga bahwasanya bulan itu ada bulan Qamariyah dan bulan Syamsiyah. Bulan Qamariyah merupakan bulan-bulan dalam Islam seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan, Syawal dan lain sebagainya. Sementara bulan Syamsiyah itu bisa disebut sebagai bulan yang terdapat dalam kalender Masehi atau bulan-bulan general atau umum seperti Januari, Februari, Maret, April. Nah, di sini haul ini menggunakan sistem Qamariyah atau sistem Islam. Dan kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi dalam 1 tahun Hijriah itu ada waktu batas kepemilikan harta seseorang itu wajib dikeluarkan zakat. Kemudian menurut Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwasannya haul itu sudah cukup setahun terhitung dari kekayaan itu didapat. Kemudian menurut Yusuf Qaradawi, beliau juga merupakan salah satu ulama yang terkenal dalam ijtihad di beberapa bidang, khususnya di bidang fiqih, tidak mensyaratkan haul, tapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. Perlu diketahui juga bahwasannya perbedaan pendapat antara imam mazhab dan ulama ini juga cukup signifikan. Jadi menurut beberapa imam, zakat tersebut itu harus dikeluarkan ketika sudah mencapai haul. Nah, menurut ulama Al-Mukarram Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan bahwasannya tidak mensyaratkan dengan haul, akan tetapi ketika kita mendapatkan harta kita wajib mengeluarkannya karena dikiaskan dengan zakat profesi. Zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini terbagi menjadi 2. Ada yang kita keluarkan 5%, ada yang 10%. Begitupun zakat profesi yang kadarnya 2,5% karena dikiaskan dengan emas dan perak. Kemudian di sini saya memiliki beberapa orang atau golongan yang dapat menerima zakat profesi. Kita berlandaskan dalil dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu adalah 9 golongan penerima zakat. Nah, 9 golongan itu apa saja nih? Kita harus mengetahuinya dan kita harus tahu bahwasanya zakat profesi atau zakat apapun yang kita keluarkan itu bisa diberikan kepada 9 golongan tersebut, yaitu fuqara wal masakin, fakir dan miskin, wal amil zakat, wal mu'allaf merupakan orang-orang yang baru masuk Islam, seperti seseorang yang sejak lahir mungkin beliau beragama Hindu. Nah, kemudian ketika dewasa beliau masuk agama Islam, dan itu merupakan seorang mu'allaf. Wa fi riqab, dan orang-orang yang sedang dalam perdagangan, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa bani sabil, wa fi riqab, maaf bahasa saya, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam Allah, wa bani sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Itu merupakan contoh golongan-golongan yang dapat menerima zakat. Salah satunya zakat profesi. Kemudian di sini ada contoh hisab mengenai zakat profesi. Nah, contohnya seperti ini. Sebut saja A adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah 5 juta. Nah, berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan? Nah, di sini kita menggunakan hisab beras, yaitu 522 kilo dikali 7.000, harga 1 kilo beras itu jadi 3.654.000. Nah, jadi nisab dari zakat profesi itu 3.654.000. Nah, sedangkan si A ini mendapatkan income 5 juta per bulannya. Jadi beliau ini sudah melebihi nisab, melebihi batas zakat yang wajib dikeluarkan. Nah, kemudian karena sudah mencapai nisab, maka 5 juta dikali 2,5%, yaitu 125.000 per bulan. Nah, dari kewajiban beliau sebagai seorang suami yang wajib menafkahi istri dan 2 orang anak tersebut, harus disisihkan 125.000 per bulan untuk ditunaikan dan diberikan kepada amil zakat, orang miskin dan lain sebagainya, sebagai zakat profesinya beliau, atau kira-kira 1,5 juta per tahun. Nah, begitulah contoh hisab zakat profesi. Zakat ini sangat-sangat perlu kita dawamkan, sangat-sangat perlu kita lakukan, khususnya bagi kita-kita yang sudah memiliki profesi dan penghasilan yang tetap, karena insya Allah dengan kita berzakat, dengan kita
menzakatkan harta kita kepada orang-orang yang kurang seperti tadi yang saya sebutkan atau baik 60 tersebut, insya Allah hidup kita akan lebih berkah. Kemudian harta kita ini bisa menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat serta di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara verbal maupun non-verbal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak pematerian atau penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai zakat profesi. Assalamualaikum, semoga Ustadz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sama-sama insya-Allah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras. Ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan? Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan? Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar. Dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot 1 tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat. Harus ada haul. Haul itu masa 1 tahun dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan? Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu a'lam ini tidak ada dalil dalam masalah ini, cuma ijtihad saja dan sebaiknya tidak ada karena zakat pun selain haul masa 1 tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti. Gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta. Ternyata pengeluaran dia 2 juta juga. Ini termasuk orang miskin, enggak, dia bukan fakir, tapi miskin. Fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan, tapi pas-pasan. Atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya. Sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa. Maka ini malah masuk menerima mustahik, mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan? Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 520 liter beras ini saya belum pernah temukan. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, gitu kan? 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Alhamdulillah telah selesai dan kita simak alhamdulillah pematerian video dari Ustadz Khalid Basalamah. Baiklah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Ini yang tadi sudah kita jelaskan bersama juga bahwa apa yang dimaksud zakat profesi. Oke, baik, akan saya terangkan sedikit. Zakat profesi merupakan zakat atau kita mengeluarkan harta yang dimana harta tersebut diperoleh dari usaha kita begitu. Jadi yang pertama yang tadi sudah saya bilang bahwa zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi yang telah mencapai nisab. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama.
Yang kedua, berapa kadar dari zakat profesi? Nah, mungkin ini yang nomor 2 ini terkait persentase berapa zakat yang dikeluarkan. Nah, untuk kadar dari zakat profesi tersendiri, yakni kadarnya 2,5% dari gaji atau dari penghasilan yang kita dapatkan. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini berbeda dengan seperti tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu, zakat profesi dikiaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Lalu ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Baihaqi yang menyebutkan bahwa zakat emas dan perak atau yang kita sebut dikiaskan zakat profesi adalah 2,5%. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mangga diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3 dan 4. Untuk pertanyaan nomor 3, sebutkan syarat-syarat dari zakat profesi. Syarat-syarat dari zakat profesi yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah agar seseorang dapat menunaikan zakat profesi itu, yang pertama adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang tersebut diperoleh dari usaha yang halal. Lalu yang kedua adalah memperoleh penghasilan tersebut dilakukan dengan cara yang mudah dan rutin. Dalam hal ini sesuai dengan pekerjaan mereka atau sesuai dengan rutinitas profesi mereka. Lalu yang ketiga adalah diperoleh dengan keahlian yang mereka miliki. Di sini berarti bahwa seorang dapat menunaikan zakat profesi itu karena ia memperoleh harta tersebut dengan keahlian yang mereka miliki. Mungkin itu mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu syarat-syarat dari zakat profesi. Lalu pertanyaan yang keempat adalah sebutkan dasar hukum perundang-undangan pada zakat profesi. Yang saya tahu itu adalah menurut perundang-undangan itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Abdullah Habsi. Di sini saya merupakan salah satu kelompok di kelompok 12 dengan materi zakat profesi. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari pembahasan materi kali ini. Yang pertama, dasar hukum ayat suci Al-Quran mengenai zakat profesi. Nah, untuk hukum ayat suci Al-Quran mengenai zakat profesi ini bisa terdapat di beberapa macam ayat Al-Quran, seperti di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu merupakan ayat yang mujma atau ayat yang global mengenai zakat. Jadi wa atuz zakah di sini itu bisa diartikan menunaikan zakat apapun, zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian, zakat kontemporer, zakat uang kertas atau fiat money dan lain sebagainya. Jadi dapat bersifat mujma atau global. Kemudian untuk profesi dan penerima dari zakat profesi ini itu, untuk profesinya yang pasti terdapat beberapa kriteria seperti balik, kemudian dia itu mendapatkan income atau penghasilan yang telah mencapai nisab dan telah mencapai haul, seperti yang tadi dicontohkan, seorang karyawan ada tanggungan berupa anak dan istri, kemudian beliau mendapatkan income 5 juta per bulan. Nah, di sana juga terdapat kewajiban zakat sebesar 125.000 atau kira-kira per bulan atau 1,5 juta per tahun. Nah, dari sana kita bahwasannya profesi-profesi yang memiliki income tetap itu seperti pegawai negeri sipil atau dokter, guru dan lain sebagainya.
Kemudian untuk penerimanya sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 tadi, yaitu al-fuqara, fakir, masakin, miskin, amilin, amil atau si penerima zakat, wal mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, wa fi riqab, orang-orang yang hamba sahaya, wa fi sabilillah, orang-orang yang dalam jalan Allah, wa bani sabil yang berperjalanan, wal gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Nah, kita bisa menunaikan zakat profesi ini kepada orang-orang tersebut. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.